Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut video ya teman-teman. Ini ada apa namanya nih, rumput-rumput ini sebenarnya bagusnya kita ilangin. Karena apa? Kalau umpamanya kita ilangin kan jadi mengurangi dia makan kan, gitu loh. Dia otomatis ngikut makan nutrisi yang untuk anggrek. Anggrek kan kita kasih nutrisi. Saya lagi ngomong, yang di ujung ikut-ikut nih teman-teman. Nah ini ODGJ yang saya ambil dari jalan. Iya, sekarang lagi pada nonton TV mereka. Saya ngomong itu ikut ngomong, ikut nimbalin teman-teman. Jadi ini kan setiap pot itu suka ada rumput-rumput gini, kita ambil. Apalagi kalau yang benar-benar rumputnya rimbun kayak gini. Ini kan rimbun ya teman-teman ya. Ini rumputnya rimbun ya, bagusnya kita buangin lah rumputnya. Karena apa? Kita kan suka mupuk ini anggrek kan kita pupuk. Kalau nggak dipupuk anggrek juga kurang bagus, kurang maksimal untuk berbunga gitu loh. Jadi kita memang harus mupuk anggrek. Penting, pupuk anggrek itu penting. Jadi kalau teman-teman nggak punya limbah dapur, kalian bisa beli pupuk anggrek yang ada di toko-toko, pupuk pembungaan ya teman-teman. Pupuk pembungaan dan juga pupuk daun. Bisa banyak, untuk pembukaan ada, untuk daun ada. Teman-teman bisa beli. Nah, kalau ini kan tuh banyak rumput banget ya, jadi nutrisinya pada diambil sama rumput. Jadi wajiblah kita buangin rumputnya tuh, seperti ini kan, rumputnya kita buang-buang. Di samping kita ya, waktu senggang-senggang kita daripada ini ya, buangin ini nih rumput-rumput teman-teman. Kita cariin rumputnya. Ini bekas nyiramnya ke ini. Jadi teman-teman, kalau umpamanya nyiram pakai pupuk, ini saya dulu lagi belum tahu. Kalau nyiram pakai pupuk jangan kena tunasnya. Apalagi apa namanya? Kalau siang apalagi ya. Jadi usahakan jangan kena tunas, karena kalau kena tunas ini nanti airnya ngecembeng kata orang. Airnya ngecembeng, airnya nggak turun ke bawah, akhirnya apa, mengendap di sini, akhirnya jadilah busuk gitu teman-teman. Jadi usahain jangan kena pucuk yang masih muda. Kalau pucuk yang udah tua kayak gini kan, ini pucuk udah tua nih. Kalau pucuk yang udah tua nggak masalah. Kayak ini pucuk udah tua, karena ini kan bekas ini ya, bekas tunas, bekas bunga, jadi nggak apa-apa. Kita apa namanya, kita siram pucuknya nggak masalah ini. Karena dia nggak bakalan nyimpan air. Tapi kalau pucuk kayak gini nih teman-teman ya, ini pucuk kayak gini, ini bisa menyimpan air di sini, akhirnya mengenang airnya, jadi pucuknya jadi busuk. Sayang kan, kita udah nungguin kakinya lama, nungguin tunasnya gini lama. Ini kan tunasnya bagus banget tuh, gede bagus kayak gini. Udah tunas kayak gini bagus. Karena ini apalagi kalau air garam teman-teman. Air garam juga bagus sih untuk ini, untuk anggrek. Air bawang, apalagi kalau air bawang jangan sampai kena tunas. Saya dulu lagi belum tahu, ini pengalaman saya ya teman-teman. Saya lagi belum tahu itu tunas kayak gini kena air bawang, akhirnya apa, busuk. Jadi setelah saya pelajari ternyata itu busuk karena kena air, karena genangan gitu, pucuk daun itu. Jadi usahakan jangan kena pucuk daun. Usahakan kena ke sini-sini nggak masalah gitu. Kalau pucuk daun jangan sampai kena. Nah, itulah pengalaman saya teman-teman. Jadi saya nge-share ini tentang pengalaman saya. Ini semua ini udah dijemur, udah full sun full rain semuanya di sininya. Nah, kalau masih baru simpennya di sini. Kalau yang masih baru gitu. Di saya ini punya keki teman-teman. Ada keki yang belum saya tanam. Ini keki yang waktu itu bekas gundulan. Gundulan saya kasih lidah buaya. Keluar ini. Keluar keki 2.
Jadi ini mau saya tanam karena saya juga ada ini, ada bekas dulu waktu kecil-kecil ya di sini. Jadi kita kasih ini bata. Kita kasih ini aja. Mau apa aja ini pecahan bekas pot nih teman-teman. Pecahan bekas pot. Nah, kalau teman-teman punya keranjang-keranjang yang kayak gini, ini untuk pemberat ya. Untuk pemberatnya juga biar kenceng aja gitu. Kalau teman-teman punya yang kayak gini kan enak, nggak perlu ngelobangin. Nah, kayak gini kita pasang kayunya. Kalau teman-teman pengen dia lebih lembab, nggak apa-apa tambahin moss gitu, nggak apa-apa, tapi sedikit aja. Kalau moss itu sedikit aja gini, jangan banyak-banyak. Tapi kalau saya nggak, karena ini udah ada kayunya. Ini karena udah ada kayunya, jadi saya pasang kayu di sini kan. Udah dikasih benang nih, taliin pakai benang waktu itu. Nah, tinggal ngasih gini aja. Gini ketinggian. Cari yang pas ya teman-teman. Kalau masang itu cari yang pas biar duduknya pas, nggak goyang. Nah, ini udah pas kayak gini. Nah, kita pinggir-pinggirnya kita kasih lagi. Kegedean ya. Kita cari yang pas. Nanti akarnya akan berkembang ke samping-samping. Usahakan jangan goyang ya teman-teman. Cari tempat yang jangan kejangkau anak-anak. Kalau saya sering kegoyang teman-teman di sini karena banyak ODGJ ya di sini. Saya ngerawat ODGJ, jadi sering banyak banget yang goyang. Akhirnya apa, lama tumbuh akarnya. Nah, gini aja teman-teman. Ini udah gini, nanti juga di samping-sampingnya ada akar. Kalau teman-teman nggak ada bata juga nggak apa-apa sih, nggak pakai ini juga apa-apa, pakai batu juga bisa teman-teman. Batu kerikil bisa kok. Tuh udah gini ya teman-teman, udah gini kita simpen di tempat, jangan dipanasin dulu ini karena dia belum berani panas. Jadi yang kena sinar matahari pagi aja gitu teman-teman ya. Oke, saya ada tempat di sini yang nggak pernah kegoyang-goyang sama anak-anak karena di sini tuh tempat ODGJ. Jadi ya, jadi kalau umpamanya kegoyang sama anak ya maklum aja gitu. Di sini kan nggak terlalu panas karena ada naungan. Bisa kita simpen di sini. Tuh biar nggak keganggu anak-anak. Ya. I love you. Saya lagi dirayu sama anak-anak saya. Oh ya, I love you, iya. Ke laut yuk. Hah? Ke laut yuk. Ke laut yuk. Oh ya, ya ke laut yuk. Nah, gitu teman-teman. Nanti kita lihat lagi di belakang ada rumput enggak, karena di sini rumput-rumput juga udah mulai saya ambilin, tapi ini masih ada juga. Ternyata masih banyak nih di dalam rumput. Oh ya teman-teman, saya lupa nih teman-teman. Aku punya anggrek vanda nih. Saya dulu pertama kali beli anggrek itu karena ngeliat bunganya bagus banget. Saya beli anggrek vanda. Nah, anggrek vanda ini mahal loh teman-teman. Saya belinya mahal. Waktu itu karena saya juga seneng, nggak tahu ya perawatannya gimana, nggak tahu. Waktu beli anggrek panda ini dulu lagi lagi kenop. Ada bakal bunga udah kenop. Dua-duanya lagi kenop. Saya belinya 125 waktu itu teman-teman, mahal 125. Nah, berhubung saya nggak tahu, saya sebor, saya siram pakai air cucian beras sama bawang. Ternyata saya nyiramnya itu semua. Harusnya nyiramnya akarnya doang kalau lagi kenop. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya anggrek kenop, jangan kena air bawang kalau nyiram kenopnya. Jadi kenain aja akarnya.
gitu, kenain akarnya. Ini karena kemarin tuh proses saya ini hampir ini ya, saya nggak bisa ngerawatnya, kurang bisa ngerawat anggrek ini. Sampai sekarang belum berbunga nih. Makanya saya nggak mau beli anggrek Vanda lagi, kapok, nggak bisa ngurus. Jadi anggrek Vanda sama anggrek Keti saya nggak bisa ngerawat teman-teman. Jadi saya lebih seneng anggrek dendro. Jadi kalau anggrek Vanda saya nggak bisa ngerawat. Akhirnya ya udah sampai sekarang ini belum pernah berbunga lagi, belum ada kenop gitu teman-teman. Tuh nggak ada kenop. Akar juga ini kemarin karena saya taruh di pot, jadi rada rusak akarnya. Sekarang mulai lagi tuh tumbuh akar-akar baru nih. Tumbuh akar-akar baru karena baru dilepas dari pot, ternyata terlalu lembab potnya kemarin. Jadi gitu ya teman-teman. Saya nggak bisa ngerawat anggrek dendro, nggak bisa ngerawat anggrek Keti, kurang bisa sama anggrek Vanda teman-teman. Makanya saya banyaknya anggrek dendro di sini. Tuh, ini anggrek Ketinya saya keluar tunas, saya sungkup tapi nggak mau keluar bunga. Ini loh intinya, kenapa sih nggak mau keluar bunga? Udah disungkup, katanya suruh disungkup, tapi nggak keluar bunga juga, udah disungkup gitu. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.